Halo semuanya, nama gue Alfian Abdul Rizaldi dari Prodi Arsitektur di UPJ. Jadi di sini kami ingin membahas mengenai perbedaan gender yang mempengaruhi kasus seperti pelecehan seksual. Nama saya Utari dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Siktianisa Nur Aziza, program studi psikologi. Halo, perkenalkan nama saya Mary Suarapsari dari Prodi Psikologi 2018. Halo semuanya, aku Sabrina Cahya dari program studi psikologi. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia Wulandari, mahasiswa dari program studi psikologi. Perkenalkan, nama saya Gilgi Beri Pitopang dari Prodi Arsitektur. Halo, nama saya Firman Muhammad Raihan, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini kami dari kelompok gender akan menjelaskan tentang pelecehan seksual. Yang pertama akan dibawakan oleh Cindy. Apa sih itu gender? Menurut WHO adalah sifat laki-laki dan perempuan seperti norma, peran, dan hubungan dalam antar kelompok yang dikontribusikan secara sosial. Dan gender ini berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta dapat berubah terus sepanjang waktu. Sedangkan menurut Oakley dalam penelitian Susanti tahun 2012, gender adalah berarti perbedaan antara jenis kelamin yang bukan biologis dan bersifat bukan kodrat dari Tuhan. Sedangkan menurut Chapman dalam penelitian Susanti tahun 2012 menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologisnya. Sebagian besar justru terbentuk dari proses sosial dan kultural. Never Okay Project adalah komunitas yang berinisiatif berbasis misi pertama di Indonesia yang mendukung komunitas dan institusi dalam menciptakan dunia kerja yang bebas dari pelecehan seksual. Komunitas ini didirikan oleh Alvin. Saat ia bekerja, ia melihat sendiri bagaimana sahabatnya dilecehkan. Sahabatnya ini mencoba melaporkan pada pihak perusahaan, namun justru tidak mendapatkan keadilan. Sejak saat itu, Alvin sebagai bystander memperkenalkan komunitas ini di bulan Desember 2017 sebagai platform untuk sharing cerita bagi penyintas pelecehan seksual di tempat kerja yang tentunya akan dijaga kerahasiaannya. Hingga saat ini, Never Okay Project sudah ada lebih dari 150 lebih relawan. Lebih dari 70 lebih cerita yang sudah dipublikasikan. Dan komunitas ini sudah mendapatkan award sebagai komunitas terbaik dari Festival Relawan 2019. Yang pertama yaitu aspek perilaku sebagai rayon seksual yang tidak dikehendaki oleh penerimanya, di mana rayon tersebut muncul dalam berbagai bentuk, baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal, dan bersifat searah. Misalkan godaan fisik seperti tatapan terhadap anggota tubuh, rabaan, melirik dengan mengedipkan mata, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aspek situasional. Pelecehan seksual dapat dilakukan di mana saja dan dengan kondisi tertentu. Hasil survei pekerja federal pada 20.083 orang dengan berbagai karakteristik menunjukkan hasil bahwa perempuan lajang dan bercerai lebih banyak menjadi korban daripada perempuan yang sudah menikah. Yang ketiga yaitu aspek legalitas, dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal. Adapun hasil survei yang diselenggarakan Never Okay Project dan SafeNet, ternyata aplikasi pesan seperti WhatsApp, Line, Telegram dan sebagainya menjadi tempat yang sering terjadinya pelecehan seksual selama work from home. Bahkan hampir semua orang digital bisa dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pelecehan seksual selama pandemi COVID-19 ini. Oke, di sini saya ingin menjelaskan kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi di sini ada seorang perempuan yang berinisial NF. Dia ini pegawai di perusahaan BUMN. Nah, selama 4 tahun bekerja, dia mengalami 3 kali pergantian bos. Dia ini tuh nggak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari bosnya tersebut. Namun, pada pergantian bos yang terakhir kali, dia ini mendapatkan sexist jokes dari bosnya tersebut. Nah, bosnya ini tuh melontarkan kalau NF ingin sembuh dari jerawatnya, dia harus cuci muka menggunakan pakaian dalam yang sudah dicuci. Bosnya ini sambil memperagakan di depan NF. Bosnya ini mengucapkan kata-kata tersebut di depan umum yang membuat NF ini tuh malu, dan NF ini beranggapan kalau bosnya ini sudah keterlaluan. Nah, akibat dari pelakuan bosnya tersebut, NF ini menjadi selalu menghindari bosnya tersebut. Di sini ada pelecehan seksual di tempat kerja.
Pelecehan seksual di tempat kerja ini jarang atau bahkan tidak pernah dibahas oleh masyarakat. Padahal praktik ini tuh sering terjadi, entah itu di kantor pemerintahan, kantor swasta, kantor bisnis, atau di kampus. Para korban ini tuh takut untuk melaporkan karena mereka takut kehilangan mata pencarian mereka atau sumber ekonomi mereka. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena pelecehan seksual di kalangan keluarga. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan kerja, melainkan juga bisa terjadi di lingkungan keluarga. Seperti contoh kasusnya, sebut saja si A. Dia berusia 19 tahun dan tinggal bersama ibu juga ayah tirinya. Si A ini mengaku saat umur 11 tahun dia mengalami pelecehan seksual yang terjadi saat tengah malam dalam situasi keluarga yang lain tertidur. Jadi saat itu dia mengaku ada yang meremas-remas payudaranya, bokong hingga menyentuh vaginanya. Rasanya dia ingin teriak namun tidak bisa bersuara dan rasanya tubuh tidak bisa bergerak. Kejadian ini sudah terjadi selama 2 kali hingga si A ini memutuskan untuk tinggal bersama kakaknya. Nah, kejadian tersebut membuat si A trauma dan dampaknya terhadap mental menjadi sangat berat. Karena tidak ada yang tahu masalah ini, termasuk keluarganya dia, si A ini adalah tipe yang takut untuk bercerita karena tidak ingin menambah konflik di dalam keluarga tersebut. Peristiwa ini membuat si A menjadi menyakiti diri sendiri dan ditambah konflik di dalam keluarganya itu yang tidak ada habisnya membuat si A depresi hingga ingin bunuh diri. Siapapun bisa saja menjadi korban pelecehan seksual gitu. Baik lelaki ataupun baik perempuan, kekerasan seksual itu tidak pernah pandang pilih. Gitu. Jadi faktor-faktor ini itu mendefinisikan sebagai keadaan atau karakteristik dari peningkatan kemungkinan seseorang menjadi korban gitu. Beberapa faktornya diantaranya adalah yang pertama mereka masih berusia muda, yang kedua mereka punya riwayat dari kecil sering dianiaya. Lalu yang ketiga pernah menjadi kekerasan seks sebelumnya. Yang keempat mereka menggunakan nafza. Nafza itu seperti narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Yang kelima itu mereka pekerja seks. Dan yang keenam memiliki banyak pasangan seksual. Yang ketujuh hidup di lingkungan masyarakat yang sanksi terhadap kekerasan seksual rendah. Yang kedelapan masyarakat yang menganut peran gender tradisional. Yang kesembilan tinggal di lingkungan dengan nama sosial mendukung kekerasan seksual. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah masyarakat dengan ideologi seksual sebagai hak laki-laki. Kekerasan seksual merupakan urusan yang melibatkan banyak kelompok masyarakat. Mulai dari unsur kekeluargaan, komunitas, bahkan dari budaya pun juga mereka masuk dalam unsur tersebut gitu. Dari unsur keluarga misalkan gitu. Faktor yang meningkatkan risiko terjadi kekerasan seksual biasanya itu berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran. Namun, bukan berarti kekerasan seksual tidak bisa terjadi di kelompok masyarakat menengah ke atas. Kekerasan seksual bisa saja terjadi di kelompok tersebut jika memang ada hubungan yang kurang baik antara suami dan istri. Keluarga miskin atau kaya, siklus kekerasan bisa saja terjadi. Resiko yang lebih tinggi terjadi pada siklus keluarga miskin, pengangguran, ataupun hubungan suami istri yang tidak harmonis. Komunitas memiliki peran yang besar, tidak hanya lingkup tempat tinggal, namun juga sorotan dari orang-orang yang sekitarnya, termasuk pemberitaan media massa terhadap kasus kekerasan seksual. Unsur budaya masyarakat secara keseluruhan yang berhubungan dengan risiko ini sangat berkaitan dengan patriarki gitu, di mana budaya-budaya tertentu menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Begitu pula dengan budaya di mana kekerasan seksual dimungkinkan untuk dilakukan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi pelecehan seksual. Yang pertama, kita dapat menunjukkan ketidaksukaan. Bagaimana cara menunjukkan ketidaksukaan? Kita bisa berekspresi atau berbicara langsung dan jangan malah bersikap malu-malu atau diam saja. Karena jika kita diam saja atau bersikap malu-malu, pelaku pelecehan seksual tidak akan berhenti dan dia akan semakin menjadi-jadi melecehkan kita.
Yang kedua adalah bersikap tegas dan berani. Apabila kita sedang berada di ruang publik, misalkan transportasi umum, dan ada seseorang yang memegang bagian tubuh kita sehingga membuat kita tidak merasa nyaman, segeralah berganti posisi dan menegurnya secara langsung sehingga pelaku pelecehan seksual merasa malu dan orang di sekitar kita dapat ikut memperhatikannya. Yang ketiga, berilah semprotan lada. Jika kalian di rumah memiliki botol bekas parfum, pewangi, atau apapun itu yang memiliki semprotan, jangan dibuang dulu karena kita dapat memanfaatkannya sebagai semprotan lada. Cara membuatnya juga mudah, hanya dengan mencampurkan air dan lada, lalu kita dapat menyemprotkannya ke mata pelaku pelecehan sehingga matanya akan terasa pedih dan kita bisa langsung pergi menjauhi, atau lebih baik lagi kita berteriak meminta pertolongan. Yang keempat, yaitu membekali diri dengan pengetahuan bela diri. Pengetahuan bela diri sangatlah penting untuk wanita karena setidaknya kita memiliki pengetahuan bagaimana cara memberikan perlawanan ketika kita dihadapi dengan pelaku pelecehan seksual. Seperti misalnya kita dapat mengetahui bagaimana cara mendorong, memukul, atau menendang. Kita tidak perlu tahu terlalu dalam tentang bela diri, namun setidaknya kita dapat mengantisipasi apabila ada kejahatan lain selain pelecehan seksual yang dapat terjadi sehingga kita dapat menjaga diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh diam dan haruslah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Indonesia memiliki hukum yang sangat ketat dalam menindaklanjuti pelaku pelecehan seksual. Maka dari itu, kita haruslah melaporkannya mulai dari rabaan, sentuhan, sampai yang tingkat pemaksaan sekalipun. Karena perempuan harus dihargai dan dipandang sederajat sehingga tidak ada yang memperlakukan semena-mena atau sampai melakukan pelecehan. Semakin kita diam, semakin pelaku pelecehan seksual merasa puas dan merasa aman untuk kembali mengulangi pelecehan yang ia lakukan. Maka dari itu, kita tidak boleh diam agar mereka memiliki hukuman seadil-adilnya. Setelah apa yang sudah dijelaskan tadi, disimpulkan bahwa pelecehan seksual disebabkan oleh ketidakseimbangan gender antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan yang selalu dituntut untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, ketika laki-laki yang terkadang dibiarkan saja melakukan hal yang negatif, seperti yang dicontoh yang menampung kasus-kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang mayoritasnya korbannya adalah perempuan. Dengan adanya komunitas ini diharapkan terwujudnya kondisi sosial yang lebih baik dan dapat membantu individu untuk mengungkapkan masalah yang dihadapinya, baik di dunia kerja ataupun di dunia keluarga ataupun di setiap lingkungan. Kalau kamu sebagai korbannya, jangan takut ya untuk berbicara, lebih tepatnya yang pastinya selalu speak up, karena itu akan mengurangi jumlah korban yang selama ini terjadi dan menyetarakan derajat seorang perempuan yang tidak selalu berada di bawah laki-laki. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.